Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahril Arfandi, mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2018 Universitas Borneo Tarakan. Oke, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait fasi logik. Kali ini saya akan membahas salah satu jurnal tentang fasi logik, yaitu optimasi sistem pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga diesel berbasis fasi logik. Latar belakang. Energi listrik adalah kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Banyak manfaat energi listrik untuk penerangan, informasi, dan lain-lain. Yang paling sering kita temukan adalah penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada alat-alat elektronik, di mana handphone, kipas, bahkan dalam memasak nasi, kita juga menggunakan energi listrik. Selain lebih cepat, saya pikir dengan menggunakan energi listrik, kehidupan manusia akan sedikit lebih praktis. Oke, energi listrik dihasilkan dari berbagai pembangkit listrik, baik dari sumber energi baru terbarukan dan sumber energi baru terbarukan yang tidak suka pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar seperti tenaga diesel. Daya diesel adalah pembangkit listrik dengan biaya operasi yang tinggi. Dengan penggunaan bahan bakar yang merupakan sumber energi tidak terbarukan, akan kehabisan cadangan. Hal ini juga semakin mahal harga bahan bakar. Tenaga diesel juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan dampak emisi seperti COX, NOx, SOx, dan lain-lain. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang dapat menyebabkan polusi, maka kemudian kita gunakan sistem tenaga hibrida. Untuk menggantikan peran tenaga diesel sebagai penyedia utama energi listrik, di mana tenaga angin dikombinasikan dengan tenaga diesel untuk mencegah pemadaman listrik. Sistem pembangkit tenaga hibrida pada tenaga angin dan diesel terdiri dari sumber energi angin sebagai sumber energi utama dan diesel sebagai cadangan. Jika ketersediaan angin terbatas untuk beberapa hari atau sampai beberapa minggu, maka energi diesel akan menyuplai tegangan ke sumber energi listrik. Adapun tujuan dari jurnal penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi energi angin, kapasitas daya yang mampu tenaga angin, simulasi logika fase sistem hibrida dalam melayani beban, mengetahui sistem operasi ekonomis hybrid wind power dan solar power, mengetahui kapasitas daya mampu, kemudian melakukan tes dengan memberikan beban, mulai dari beban rendah, menengah, tinggi pada angin pembangkit listrik simulasi fasi logik. Teori dasar. Pembangkit listrik tenaga angin bekerja dengan mengubah energi kinetik dari angin yang dihasilkan menjadi energi listrik. Komponen utama dari pembangkit ini adalah turbin angin energi angin, unit generator listrik, dan controller. Hal yang perlu diperhatikan di pembangkit listrik tenaga angin adalah tip-speed ratio. Untuk menghitung TSR dapat menggunakan rumus atau persamaan TSR atau lambda sama dengan speed rotor tip per wind speed, yaitu V kecil per V besar sama dengan omega R per V sama dengan 2 PNR per V, di mana V adalah kecepatan angin, V kecil adalah rotasi rotor atau rotasi kecepatan rotor, R adalah radius dari rotor, F adalah frekuensi dari rotasi rotor, dan N adalah banyaknya putaran setiap detik. TSR atau tip speed ratio mempengaruhi kecepatan rotasi roda RPM, radius per menit. Hubungan TSR dengan kecepatan laju poros, kecepatan poros atau SS adalah SS sama dengan 60 lambda V per PD. Sementara
SWIP rotor area pada turbin angin yang diformulasikan menurut Patel MR tahun 1999 menyatakan persamaan A sama dengan Pi per 4 D kuadrat. Untuk kecepatan angin diformulasikan P sama dengan SS per 60 dikali A sama dengan SS per 60 dikali Pi per 4 D kuadrat. Hal yang perlu diperhatikan dalam setiap formulasi ini adalah ekonomis dalam operasi, termasuk biaya investasi awal, perkiraan usia peralatan, biaya operasional, dan pemeliharaan suku bunga, dan serta kebutuhan bahan bakar. Harga rata-rata listrik dalam 1 tahun dapat dihitung dengan persamaan C1 sama dengan P per N ditambah P kali I per 2 N tambah 1 per N ditambah 0 tambah M. Untuk menghitung harga listrik per kWh, C sama dengan harga listrik per tahun dibagi energi yang dihasilkan per tahun. Metodologi penelitian dalam jurnal ini yaitu dengan menggunakan variabel input DC yang terkait dengan motor DC. Motor DC yang terhubung ke pembangkit listrik tenaga angin digunakan untuk memutar turbin. Dari output pengukuran tegangan angin dilakukan dengan menggunakan evometer, sedangkan untuk pengukuran digunakan digital tachometer, di mana dapat dilihat pada gambar ini yaitu simulasi pengujian pembangkit listrik. Ada wind power atau energi angin, kemudian masuk ke motor DC, lalu dihubungkan ke variabel DC. Nah, dalam menghitung energinya, avometer dikaitkan pada wind powernya atau kecepatan angin. Selanjutnya, uji besarnya kapasitas daya yang mampu sangat penting, karena pada energi terbarukan, output daya tidak stabil. Berbeda dengan energi lain yang berasal dari perusahaan pembangkit listrik negara Indonesia, dan output daya gensek lebih stabil. Metode fusi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu adalah min-max Mamdani. Pada tahap metode defusifikasi sentroid yang digunakan, adapun simulasi dilakukan dengan bantuan MATLAB 76R 2008 di Fuzzy Toolbox. Manfaat atau hal yang dapat dipelajari dari penelitian ini yaitu 1. Optimasi sistem perhitungan pembangkit listrik. Di pembangkit listrik tenaga hibrida dan tenaga angin mengandung komponen penting dari generator. 2. Dapat memberikan gambaran tentang nilai ekonomi pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga diesel, pembangkit tenaga hybrid. Selanjutnya, fasifikasi. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa ketika putaran RPM sama dengan 115 dengan kecepatan angin 1,5 meter per sekon, tegangan yang dihasilkan adalah 3 volt. Di mana dari gambar ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kecepatan angin yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik adalah 5 meter per sekon pada saat tegangan 12 volt. Hal ini sesuai pada rentang nilai 5-8 meter per sekon. Semakin besar kecepatan angin, semakin besar kecepatan rotasi turbin, dan juga semakin besar tegangan yang dihasilkan pula. Hasil analisis data kecepatan angin yang dapat dimanfaatkan adalah 2275 jam atau rata-rata 6 jam per hari. Di pembangkit listrik, tenaga angin memiliki output daya 200 watt dengan 1000 watt inverter. Diukur tegangan saat ini kekuasaan dan perubahan dalam beban dengan menggunakan perangkat lunak Lucas Nuller. Hasil pengukurannya yaitu pada bulan Januari dihasilkan 254 jam potensi angin, Februari 204 jam potensi angin, Maret 190 jam potensi angin, April 175 jam potensi angin, Mei 142 jam potensi angin, Juni 101 potensi jam per angin,
Juli 96 potensi jam per angin, Agustus 192 potensi jam per angin, dan seterusnya dapat dilihat di gambar, di mana potensi angin yang paling banyak terjadi pada bulan Januari dan bulan September, masing-masing 254 dan 253 potensi jam. Jumlah per tahun yang dihasilkan potensi angin adalah 2.276 jam, dengan rata-rata harian adalah 6,2 jam per hari. Tabel selanjutnya yaitu pengukuran kapasitas daya mampu, di mana tanpa load, beban watt, tegangan 230 volt, arus yang dihasilkan adalah 0,07 ampere dengan daya 16,22 watt. Ketika menggunakan lampu 5 watt, tegangannya yang digunakan adalah 221,6 volt dengan arus 0,102 ampere dengan dayanya adalah 22,52 watt. Sedangkan ketika menggunakan lampu 10 watt, tegangan yang digunakan adalah 217,6 volt dengan arus yang dihasilkan adalah 0,128 ampere dan dengan daya 27,89 watt. Lampu 8 watt 226,9 volt 0,092 ampere 20,83 daya. Sedangkan pada lampu 25 watt, tegangan yang digunakan adalah 220,3 volt, arusnya adalah 0,144 ampere dengan dayanya adalah 31,8 watt. Pada lampu 40 watt, tegangan yang digunakan adalah 216,2 volt, arusnya adalah 0,218 ampere dan dayanya adalah 47,3 watt. Pada lampu 18 watt, tegangannya yang digunakan adalah 221,9 volt, arusnya 0,152 ampere dan dayanya adalah 33,8 watt. Sedangkan di lampu 106 watt, tegangan yang digunakan adalah 208,9 volt dengan arus 0,644 ampere dan daya 134,5 watt. Untuk electrical drill 500 watt, tegangan yang digunakan adalah 213,6 volt dengan arus 1,03 ampere dan dayanya adalah 219,9 watt. Sedangkan lampu drill 606, tegangan yang digunakan adalah 210,5 volt, arusnya 1,24 ampere dan dayanya adalah 260,4 watt. Sedangkan lampu ditambah drill 806, tegangan yang digunakan adalah 206,5 volt, arusnya adalah 1,42 dan daya wattnya adalah 293,23 watt. Di mana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang pada beban rendah, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tegangan. Tetapi beban tegangan menurun, arus dan kekuasaan semakin besar, beban yang diberikan aliran semakin besar. Sementara turbin bulat yang lebih besar, kemudian stabil pengisian. Selanjutnya drill base dari Faji ini dapat dilihat yakni ketika dapat dilihat ada 21 baris, di mana saat tenaga anginnya low, gensetnya minimum dan bebannya sangat lambat. Ketika tenaga anginnya low, gensetnya very low, maka bebannya juga very low. Ketika tenaga anginnya medium dan gensetnya maksimum, maka bebannya juga tinggi. Ketika tenaga anginnya medium tetapi gensetnya minimum, maka bebannya very low atau sangat lambat. Sedangkan ketika tegangannya anginnya tinggi dan gensetnya juga maksimum, maka bebannya juga tinggi. Dimana hasil dari tabel 4 ini dapat dilihat jelas bahwa untuk memperoleh beban yang rendah tinggi minimum,
itu dibutuhkan tenaga angin dan genset juga yang untuk memperoleh beban yang maksimal, maka harus diperlukan juga tenaga angin dan genset yang maksimal. Selanjutnya adalah hasil dari tahapan defusifikasi. Ketika pembangkit listrik tenaga angin 100 dan daya dieselnya 400, maka bebannya adalah 500. Ketika pembangkit listrik tenaga anginnya 200 dan daya dieselnya 300, bebannya juga 500. Ketika sama-sama 500, maka bebannya 1000. Nah, dari tahapan defusifikasi ini yang kita lihat adalah penjumlahan setiap pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga angin dan daya diesel itu dijumlahkan, lalu akan menjadi beban, di mana pada fusifikasi pembangkit listrik tenaga angin dan diesel ini menunjukkan ketika didefusifikasikan itu hanya perlu dilakukan penjumlahan. Misalnya dari 750 ditambah 1750, maka hasilnya 2500. Oke. Selanjutnya hasil. Nah, dari hasil perhitungan program operasi dan sistem ekonomi yang menghasilkan tenaga angin dan harga genset yang didapatkan per kWh untuk pembangkit listrik tenaga angin sebesar Rp773,7, lebih kecil dari harga genset, yaitu 2.240 per kWh. Sementara sistem hibrida pembangkit listrik dan pembangkit listrik tenaga angin menghasilkan harga per kWh sebesar Rp2.076 dengan sistem hibrida yang mampu mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya operasional, dapat memberikan sumber energi listrik yang berkesinambungan. Hal yang dapat dipelajari adalah faktor kecepatan angin sangat mempengaruhi rotasi turbin dan output tegangan dari pembangkit listrik tenaga angin, sehingga pada efek stabilitas pengisian baterai. Konfigurasi sistem di mana kedua tanaman mampu bekerja sama dalam melayani beban. 3. Kombinasi dari sistem hibrida generasi kedua yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya operasi, dapat menyediakan sumber energi listrik yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya adalah hal yang dapat dikembangkan dari jurnal ini, yaitu dari jurnal optimalisasi pembangkit listrik tenaga angin dan diesel. Maka pada penelitian selanjutnya mungkin dapat dikembangkan di variabel yang berbeda, yaitu pada pembangkit listrik tenaga lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air, uap, maupun cadangan dari fosil. Tujuannya adalah hal ini dimaksudkan agar variabel pembangkit tenaga listrik ini dapat dioptimalkan untuk saling bekerja menyuplai kebutuhan sumber tenaga listrik yang ada di masyarakat. Daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil yaitu Daryanto Kastina Angin, dapat dilihat. Selanjutnya, terima kasih. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dari jurnal tentang optimalisasi pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga diesel simulasi fusiologi. Mungkin masih banyak hal-hal yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan. Maka untuk itu saya memohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan di dalam pelafasan saya. Lebih kurangnya juga saya meminta maaf. Jika ada yang suka silahkan di like videonya. Tidak perlu di subscribe karena ini hanya channel edukasi. Oke, sekian. Saya Ahril Arfandi, pamit undur diri. Terima kasih.